Oke, bisa. Betul sekali contohnya Mbak Munifa. Seperti pabrik rokok misalkan. Ada banyak petani tembakau, tapi perusahaannya cuma satu. Berarti di sini terjadi perusahaan rokok menghadapi pasar monopsoni untuk pasar input, di mana ada banyak penjual tembakau, yaitu petani tembakau, tapi yang beli cuma dia sendiri. Jadi dia bisa untung, kan dia bisa menentukan harga. Kalau kamu cuma bisa jual ke saya, suka-suka saya mau kasih harga berapa, misalkan seperti itu. Kemudian di sisi lain, perusahaan rokok juga menghadapi pasar output, yaitu pasar, kira-kira pasar apa rokok? Persaingan sempurna, karena banyak sekali rokok, mulai rokok bermerek sampai rokok gelintingan tangan yang dibuat manual itu ya. Nah, rokok merek Cina juga ada yang murah-murah itu. Nah, kalau perusahaan dalam menghadapi pasar output yang persaingan sempurna, maka perusahaan harus bersikap gimana caranya biar harganya bisa bersaing dengan yang lain, dengan cara menekan cost, menekan biaya produksi. Biasanya dilakukan dengan menghadapi inputnya bagaimana, pasar inputnya yang monopsoni. Di sini kita akan mempelajari beberapa model dari kombinasi pasar input dan pasar output. Silahkan dilihat, kalau di modul ada di halaman 7.4. Di situ kita lihat ada 4 model. Yang pertama, pasar faktor produksi atau pasar inputnya itu murni, persaingan murni. Yang kedua, pasar outputnya persaingan murni. Apa ya contohnya? Inputnya murni, persaingan murni, kemudian produknya juga persaingan murni. Misalnya keripik kentang ya, perusahaan keripik kentang, kan petani kentang banyak se-Indonesia, ada kentang impor juga. Nah, kemudian pasar keripik kentang juga persaingan sempurna karena banyak sekali perusahaan keripik kentang di Indonesia, misalkan mulai dari Citatos, kemudian Lais, kemudian ada apa lagi, Citos, ada Kitela dan lain sebagainya. Misalkan contohnya, biasanya ini pada perusahaan makanan ya. Kalau model persaingan murni, faktor inputnya persaingan murni, kemudian outputnya juga persaingan murni. Nah, yang kedua, faktor produksinya persaingan murni tapi produknya monopoli. Misalnya apa ya contohnya? Coba kasih contoh. Inputnya persaingan murni tapi outputnya monopoli, kira-kira apa? Batik? Apakah batik itu monopoli? Semen itu apakah dia pasar outputnya persaingan sempurna atau monopoli? Apa ya contohnya ya? Mari kita pikirkan bersama-sama. Misalnya itu mobil sport. Hammer, atau mungkin elektronik yang berpaten, contohnya Apple. Tulisannya begitu ya, iya Apple. Dia kan outputnya persaingan murni karena kan kita bisa mencari bahan bakunya di mana aja untuk buat iPad, untuk buat iPhone. Masalahnya dia monopoli, penjualannya harus di counter Apple atau iPhone. Kenapa? Karena dia punya hak paten. Jadi dia memonopoli produknya karena dia punya hak paten. Kalau mau beli iPad yang tiruan, yang mau beli di Cina juga banyak, tapi yang iPad, yang iPhone yang asli ya cuma yang merek Apple itu. Nah, dia memonopoli itu. Contohnya untuk barang-barang mewah yang bermerek dan mempunyai hak paten. Mobil Hammer,
Betul, bisa. Kemudian mobil Lamborghini, apalagi mobil-mobil yang itulah, mobil mewah. KFC, McD, apakah KFC McD juga termasuk? Kalau KFC McD ini kan saling persaingan sempurna ya, antara KFC McD, kemudian yang satu lagi CFC, jadi banyak pasarnya. Mungkin dia masih termasuk persaingan murni ya kalau makanan. Kalau untuk produk makanan sepertinya most of dia masuk pasar outputnya persaingan murni. Biasanya kalau monopoli ini lebih ke barang-barang yang rare, barang-barang langka atau yang mewah dan berpaten. Kemudian yang model ketiga adalah inputnya monopsoni, pasar outputnya persaingan murni. Tadi dicontohkan oleh Mbak Munifah adalah pabrik rokok. Monopsoni karena hanya dia yang menjadi penadah, bukan penadah apa ya, orang yang mau membeli tembakau itu. Bisa juga teh gitu kan. Misalkan kalau di Malang itu banyak petani teh, tapi perusahaan teh cuma satu, Sariwangi misalkan di Indonesia. Jadi semuanya ya jual teh ke dia, ke perusahaan Sariwangi yang paling besar itu. Ada lagi tuh perusahaan susu. Kalau di Malang tempat saya kuliah, itu petani susu ada sekitar 200-500 lebih petani susu yang punya sapi perah. Tapi perusahaannya cuma ada satu di situ yang berhubungan, yaitu Greenfield, ya, Greenfield. Dia anak cabangnya Nestle. Jadi semua peternak sapi perah di Kabupaten Malang itu menjual susunya ya ke Greenfield itu. Jadi di sini perusahaan Greenfield ini menjadi monopsoni terhadap pasar faktor produksi. Tapi setelah dia diolah menjadi susu, dijual ke pasar, jadi persaingan murni. Kenapa? Ya karena banyak produk susu di Indonesia, mulai dari Nestle, Indomilk, kemudian yang luar negeri itu banyak sekali. Maka jadi perusahaan persaingan murni. Nah, model yang keempat, pasar inputnya monopsoni, pasar produknya monopoli. Apa kira-kira contohnya? Inputnya memonopoli karena dia cuma satu orang yang betul DPM. Kenapa? Karena cuma pemerintah yang boleh mengolahkan atas dasar Pertamina. Kemudian yang jual ya cuma pemerintah juga. Oke deh pokoknya. Bagaimana bisa dipahami tentang faktor produksi dan pasar faktor produksi dan pasar produk, atau mudahnya kita bilang pasar input dan pasar output saja. Ada 4 model ini, bisa memberi contoh sendiri kira-kira kalau misalkan ujian ada pertanyaan. Listrik tuh, Mbak Evi tuh bisa jawab lagi listrik. Kalau listrik PLN ya, betul. Jadi dimonopoli oleh PLN. Nanti kalau ujian misalkan soalnya isian, jadi harus dijawab contoh masing-masing sendiri-sendiri. Oke, lanjut ya. Untuk yang ini mungkin sudah bisa dipahami. Kalau sudah paham di sini, nanti kita bisa lanjut ke yang berikutnya biar lebih memahami apa sih maksudnya, bagaimana dalam bentuk hitung-hitungannya. Nah, di sini kita lihat kalau di buku Anda di situ hanya ada 2 contoh, 2 case yang dijadikan contoh. Yang pertama adalah pasar inputnya persaingan sempurna, pasar outputnya monopoli. Yang kedua, pasar inputnya monopoli, pasar outputnya persaingan sempurna. Di sini maksudnya kalau input berarti monopsoni ya. Yang ini tadi kita lihat berarti yang ini berarti dalam buku Anda hanya dijelaskan tentang yang pertama, yang kedua ini inputnya persaingan murni, produknya monopoli. Sama yang ketiga yaitu inputnya monopsoni, outputnya persaingan murni. Ada 2 case. Nah, kita
akan membahas satu persatu. Case 1. Case 1 adalah pasar inputnya persaingan sempurna, pasar outputnya monopoli. Contohnya apa? Tadi sudah kita bicarakan, yaitu barang-barang mewah yang berpaten atau barang-barang yang rare. Set. Sadari sekalian, tolong sekalian dibuka halaman 7.5. Ini saya ulangi saja tabelnya. Saya ingin tahu nih, apakah ngerti maksudnya angka-angka itu dari mana? Dari paling atas, Mbak Munifah. Yang A, hasilnya berapa? Yang A ini? Yang A? Kira-kira isinya berapa, Mbak Munifah? Ini adalah kita sudah mempelajari beberapa kali tentang input, kemudian total produk dan marginal produk. Sip, betul sekali Mbak Munifah. Hasilnya 10 dari 39 dikurangi 29. Kenapa kok 39 dikurangi 29? Karena ini adalah marginal produk. Kita ingat, kalau marginal berarti dia adalah berapa tambahan yang dihasilkan, berapa tambahan produk yang dihasilkan